Jadi seharusnya kita kalau misalnya kita ketahui sebelumnya dengan data yang ada, kita akan bisa melakukan intervensi. Ya, jadi kita bisa mencegah adanya hal-hal yang memang menjadi bagian dari tugas kita untuk memberikan bantuan. Gus, itu dari Kemensos menanggapinya seperti apa sih Gus? Dan mungkin ini udah monitor juga nggak ini penyasaran bansos ke keluarganya seperti apa gitu? Ya, maka itulah dari awal Pak Presiden minta kita mempertajam data supaya anak-anak dari keluarga yang memang memerlukan dukungan pemerintah bisa kita jangkau. Di sini inilah kata kuncinya adalah data, dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang kedua, kita juga menggunakan teknologi. Maka itu sekarang ada SIG-NG, aplikasi untuk operator-operator data desa yang sampai juga ke desa, sampai ke Jakarta. Kita sudah terhubung lewat teknologi. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan daerah, mengerahkan SDM yang kita miliki untuk melakukan ground check, melihat betul di lapangan. Jadi seharusnya kita kalau misalnya kita ketahui sebelumnya dengan data yang ada, kita akan bisa melakukan intervensi. Ya, jadi kita bisa mencegah adanya hal-hal yang memang menjadi bagian dari tugas kita untuk memberikan bantuan. Ya, jadi kita ini yang sedang terus kita lakukan. Jangan sampai misalnya ada keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya di sekolah. Ini juga satu masalah yang harus kita tangani. Nah, Kementerian Sosial memiliki satu program bersama daerah untuk menghadirkan puskesos di tingkat desa, pusat kesejahteraan sosial. Yang ini diharapkan menjadi tempat untuk menampung seluruh keluhan, seluruh aspirasi, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan keluarga dari desa tersebut. Kalau bisa kita tampung, kita jangkau, dan kita mendapatkan data, kita tentu bisa melakukan, bisa memberikan bantuan. Saya sering sampaikan juga bahwa kita itu punya sumber daya yang cukup untuk membantu keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Betul, saya sudah tidak kuat, saya bilang, makanya dia bilang sebelum pergi, Ronda Mandala benar-benar putus asa karena dia tahu saya bisa terjun ke sungai. Saya bilang pada waktu itu juga saya terjun karena amanat almarhum saya kuat, Marina. Saya tinggal saya peluk dia kemarin sempat. Soal isi sayur sama dadar gulung sama klepon. Pakai gerobak? Enggak, pakai ini, pakai keranjang gitu saya. Oh, pakai sambil keranjang. Jalan gitu, risol panas isi sayur gitu, dadar gulung, klepon. Dari jam berapa, Bu? Tergantung, kalau saya pagi itu habis sholat subuh jalan jam 6 lah, sampai tergantung habisnya, makanya itu lari-lari Mbak Rina. Ya karena yang kelas 1 kan mau sekolah, jadi mama jangan pulang jam 7.15, pokoknya jam 7 harus pulang, habis harus pulang. Jadi kalau biasanya satu hari berapa dapat, kira-kira berapa sehari dapatnya? Ya kira-kira ya berapa ya, paling enggak ya sekiranya 65 lah. 65.000. Oh gitu. Ya. Dari setelah, kalau anak ada berapa biji anak? 5 anak. Semuanya tinggal di sini. Iya. Oh, yang sekolah si Mandal aja atau anak yang lain? Ada adiknya kelas 1. Adanya kelas 1. Ya. Yang 3 anak yang lainnya? Cikanya kan udah lulus. Udah lulus. Oh. Yang duanya masih balita, 3 tahun sama 5 tahun. Kalau si Mandal pertama kali dia pernah mengeluh kakinya sakit, pernah ngomong Bu dia, Bu? Udah pas itu 2 hari magang. 2 hari magang. Itu cuman bilangnya pegel aja. Oh, pegel. Pegel aja. Okay. Kan tahu sendiri kalau orang berdiri lama nggak pernah. Biasa kan di sekolah kan cuman gitu berdiri duduk biasa. SMK berapa? Di sekolah SMK 4. Jurusannya apa dia, Bu? Jurusan pemasaran. Pemasaran. Itu berarti setelah dia magang itu baru mengeluhkan, atau memang sebelum magang dia baru mengeluhkan, Bu? Ya, enggak sebelum magang, bukan sebelum tapi sesudah magang. Oh, sesudah magang. Oh, gitu. Sesudah magang. Kalau sepatunya Ade ini, dia itu ibu yang belikan kah Iya, dulu? Oh, saya gitu. yang belikan. Waktu kelas 1. Ya, kelas Waktu 1 kelas 1. SMK baru pertama.
Kita masuk itu baru beli baru. Kalau dia ke sekolah pakai apa, Bu? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, jadi dari rumah jalan kaki. Sekitar berapa lama dia jalan kaki ini? Ya selama ya setiap hari lah kalau dia pergi. Berapa jaraknya jauh nggak? Dekat dari sini ke SMK 4 kami. SMK 7 ya? Cuma semuanya apapun tidak ada yang ditutupin. Cuma tadi kan lihat aja Mbak Rina WA-nya di kelas. WA-nya itu juga saya juga nggak tahu, makanya saya bilang saya nggak pernah mau perhatikan apa karena memang saya nggak bisa bape. Kalau saya mau tetangga ngajarin ibunya. Oh. Jadi ibu juga ini baru pakai HP ini ya? Iya, baru belajar sama anak yang umur 7 tahun. Nah, Iya. berarti di sekolah dia sering curhat sama ibu siapa? Ibu kadang ya wali kelasnya kemarin. Siapa nama wali kelasnya? Sama Pak Rama juga sih, jarang juga sih sebenarnya. Yang kalau dia ngomong di WA itu sama siapa dia? Sama Bu Hamidah. Bu Hamidah. Oh, iya. Ibu ini berapa sewanya berapa lah? 450. 450. Katanya pernah menunggak ini berapa lama? Nggak menunggak. Soalnya orang yang punya rumah ini nggak bisa terlambat 1 hari. Oh gitu. Itu pernah saya kelabakan Mbak Rina. Jadi uang itu sudah saya kasih pas tengah. Saya bilang tolong nanti sampai tanggal 5 anak saya gajian nggak bisa. Besok paling lambat carikan 400-nya. Saya nggak Ya tahu. sudah. Di situ makanya Mandala tahu betul. Jangan sampai kita diusir orang. Oh, iya. Aldi, Bija banyak yang posting ulang malah mereka memponis orang tua Mandala. Sudah gitulah. Ini tempat jualannya, nah dia jualan begitu loh. Ini keranjangnya, jadi jualannya begitu. Di pasar pagi. Pasar sendiri. Mbak seblak, iya betul seblak Bu. Anak Mandala ini baik waktu magang keponaku cerita. Miris aja orang-orang ngomong gitu, tidak ada empatinya. Itulah gitu loh. Kalau kami TRC itu kondisinya secara langsung gitu loh. Kami itu tidak akan berstatement kalau kami tidak mengetahui secara langsung. Mandala. Iya kayak mah itu jalan begini sudah mah. Pakai sandal balik-balik sudah dia keluar. Oh gitu. Iya. Jadi tapi sempat ibu ngeliat itu, ibu gimana ngeliat Aku ini? ngomongin kamu sakit kah? Bilang iya. Mandala sudah Apamu sakit kakiku sama kepala? Bilangku. Sudah berobat. Saya dengan Sudah. teman-teman mencoba. Kata dokter apa? Mandala Apa? apa sih yang bisa Bu Dia pas Mandala main di lakukan? sana ambilkan jemuran itu enggak. Bu Kayak Mandala. ayah sudah main lihat. Nanti kita coba upaya. Ya kayak begitu dia meninggal begitu juga sudah dilihat. Bu Mandala bikin Badan ini kita kayak dua tidak ada orang. darah. Kurus. Supaya apa? Emang kaki itu panjang Kan mas. pada saat kami memberikan besar ya? bantuan Besar beras, kakinya. Kasihan mah aku lihat. Adanya berdiri semua di pintu. Kan adanya kecil-kecil bisa ambil jemuran kan. Jadi aku ambilkan jemuran sama tetangga. jadi bisa makan anakku baru 5 tahun Tapi loh, kalau gitu. Mandala sering ngobrol-ngobrol aja sama ibu Iya, tetangga, waktu aku kan sama-sama udah tinggal pernah di Biawak. Karena direnov, aku cari rumah di sini. bareng sama ibu ini juga. Iya, dia nomor 2, aku nomor 3, aku nomor 3, aku nomor 2. Jadi sehari-hari itu aku tahu. Di sana ada yang sering keluar, dia yang jagain duduk di pintu. Udah banyak ngomong mah anak ini. Tapi memang pas ibu terakhir ketemu memang sudah pucat, sudah. Memang kayak sudah model kayak mayat sudah memang dilihat. Dia aja kaget, aku kaget. Aku udah tahu dia sakit. Ibu juga nggak tahu dia sakit. Udah tahu. Dia bener tahu. Karena dia riang aja dia, Bu ya. Maksudnya nggak. Karena kuliah nanti kan turun di sekolah di magang dan antar pemain jemput karena siang malam kan. Jadi gue bilang kamu sakit ya? Iya. Apamu sakit? Kakiku sama kepalaku ini. Sudah masuk sudah kamu kampekin jemuranmu iya. Itu jalan gini. Sudah terbalik. Dia selalu mewakili kelasnya dan intinya Mandala itu tidak pernah mengeluh. Itu saja mungkin. Jadi Mandala kalau di sekolah memang aktif. Kalau ada perlombaan dia yang mewakili kelasnya. Gitu. Artinya juga sama teman-temannya juga dia. Bebaur. Gitu. Nah Pak, apa bantuan apa yang sudah sekolah berikan kepada Mandala, baik sebelum dia meninggal maupun sesudah dia meninggal? Ya sebelum meninggal, itu pun kami dari sekolah sudah memberikan yang BPJS tadi kami meninggal. Itu hari Rabu, 1 hari sebelumnya. Pas itu karena menunggak, kami pun ngobrol sama guru-guru yang sebagainya kita urus bersama. Nah, karena saya itu tidak paham, karena pahamnya dari mulai bawah, dari RT ke atas kan. Nah, seperti itu. Awalnya dia nggak ngomong dengan BPJS awalnya. Nah,
yang membuat bapak langsung nih kayaknya disolatkan di sekolah deh, itu apa pak? Yang ceritakan, bisa ceritakan sedikit pak? Nah, kalau di rumahnya tidak memungkinkan, dan kalau di masjid tidak ada orang, ya akhirnya saya buka sekolah. Sekolah alhamdulillah teman-temannya semuanya menyolatkan, termasuk Pak. Jadi kamu mau ngapain? Saya datang ke sini untuk mengecek secara langsung. Bajunya? Ternyata, baju yang kemudian jadi komen oleh kaitannya di mana-mana saja. Jadi kawan-kawan, kalau Mau tahu? mendapatkan sebuah ucapan-ucapan yang menyakitkan, jadi itu perlu diingat tuh. Mau lihat Jadi mereka bukan orang yang berada. masalah bantuan katanya bantuan. Sindo. Sindo kah? Live apa Jum? Iya. Lebih sama Bu Hamidah karena bisa menyimpan semua. Yang ke Bu Hamidah itu kan yang itu yang bilang sudah kempit sampai ribuan. Nah makanya media anu lagi. Coba sudah berdiaman sudah. Yang mulai dari mana nih anu? Yang Mandala bilang ada kan nama saya, Ronda kirim ke mamanya. Iya. 10.000 itu duit apa? Dikasih dari sekolah, katanya ini buat Mandala pas hari Kamis. Bilangnya buat Mandala, bilang begitu. Mbak Ina, terima kasih ya teman-teman sudah ciumnya itu Mbak Ina. Nah nanti itu diceritakan. Allah Akbar kalau saya lihat itu ya Allah. Mana tadi ya Robiong? Itu percakapan dengan guru. Ya, kemarin saya sempat curhat amanat gimana Bu bilangnya. Wah, ibaratnya sudah kalau Mandala nggak ada gimana gitu, terus Mama gimana, nggak apa-apa, tenang aja, Mandala itu udah yang ngomong sempat, tenang aja. Tuh, ini dia telepon potokan. Dipotokan ke siapa itu? Kak katanya itu minta nomor rekeningnya dia tuh, dikirimkan nomor rekening kakaknya juga dimintain nomor rekeningnya kemarin. Ini jahitan di mana-mana. Jahitan di mana-mana. Ngomong apa namanya? Baju mewah syar'i. Sekarang sekarang sudah ada bagi betul. Dia beli seblak satu harga 15.000, dimakan ada 3. Kakaknya 1 cewek. Gitu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.